BTS berhasil ditonton oleh 1,4 miliar viewers. Sementara Blackpink jumlah viewersnya telah mencapai 1,8 miliar. Karena bintang-bintang Korea ini ternyata memiliki fanbase yang sangat kuat. Bintang-bintang Korea bertaburan di seluruh dunia, tidak hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya, tetapi juga di negara-negara sekitar kita sampai ke Tiongkok, masuk ke Amerika, bahkan di Amerika mereka berkolaborasi dengan bintang sekelas Coldplay dan Selena Gomez. Dan yang menarik sekali di sana banyak yang mempertanyakan siapa nih yang melakukan pansos. Biasanya orang-orang lama mengatakan tentu saja bintang-bintang Korea atau K-pop idol ini yang pansos dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas yang lebih besar. Ternyata tidak begitu. Banyak yang mengatakan justru sebaliknya. Karena bintang-bintang Korea ini ternyata memiliki fanbase yang sangat kuat dan mereka melakukan interaksi atau engagement baik online maupun off-air dengan para pendukungnya. Yang menarik lagi mereka kemudian juga menjelajah sampai ke seluruh Eropa sampai ke Rusia. Jadi perjalanan yang panjang ini telah mengakibatkan Korea telah menjadi industri kreatif yang sangat pesat dan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat tinggi kepada kesejahteraan bangsanya. Tidak mengherankan kalau sekarang kita menyaksikan mulai ada merek-merek kosmetik Indonesia yang dulu tidak dikenal tapi baru mulai tumbuh sekitar 10 tahun terakhir ini dan menjadi semakin populer karena drama Korea atau musik-musik Korea. Yang lebih menarik lagi, kosmetik Korea ini sempat berkembang sangat pesat dan bekerja sama dengan artis-artis di mancanegara. Saya tidak tahu persis apakah merek-merek yang sekarang berkembang di Indonesia merupakan kepanjangan tangan dari merek-merek di Korea. Tetapi yang jelas merek-merek ini sekarang masuk sampai ke pedesaan. Dan sekarang kosmetik-kosmetik itu seperti Scarlett, Everwhite, White Lab, Azarin, bahkan sampai Something itu telah berani membayar brand ambassador dari Korea. Nama-namanya saudara bisa lihat, saudara bisa cek dan di sini saya sajikan beberapa di antaranya. Tetapi mengapa brand-brand lokal ini berani membayar bintang-bintang Korea? Karena memang mereka mempunyai dampak yang sangat besar di dalam pemasaran. Studi yang belum lama ini saya baca berasal dari LIPI yang dirilis sekitar bulan April tahun 2020. Walaupun respondennya sangat terbatas yaitu hanya sekitar 940, ternyata menemukan ada 91,1% di antara responden yang mengaku menonton drama Korea selama pandemi. Dan yang lebih menarik lagi 92,6% di antara mereka adalah kaum perempuan dan 41,3% di antaranya menonton lebih dari 6 kali dalam seminggu. Itu adalah drama Korea. Di bidang musik ternyata juga sama saja. Diketahui berdasarkan data dari Spotify, ternyata penggemar musik Korea terbesar kedua di dunia itu dari Indonesia. Jadi nomor 2 setelah Amerika Serikat. Dan band-band besar dari Korea seperti BTS, Blackpink, dan EXO ini ternyata begitu mendominasi. Harap dimaklumi 73% di antara pendengar musik-musik Korea ini menurut Spotify adalah kaum perempuan. Dan ternyata pendengar globalnya berusia antara 18 sampai 24 tahun. Jadi penggemar musik Korea ini mayoritas remaja dan mayoritas perempuan. Tidak mengherankan sekarang sampai ke pedesaan masyarakat di desa-desa sudah mulai menggunakan kosmetik yang diiming-imingi oleh bintang-bintang dari Korea. Dan di daerah pedesaan sekalipun saya sudah melakukan pengecekan, ternyata kata skincare itu begitu dominan. Jadi masyarakat desa mulai menggunakan 2 atau 3 jenis produk kosmetik, diantaranya adalah skincare. Tentu saja juga ada whitening dan pembersih muka. Ini adalah beberapa produk yang sangat digemari oleh kaum perempuan di daerah pedesaan. Harap dimaklumi bahwa sekarang bisnis kosmetik telah jauh berubah. Dan saya pernah didatangi oleh seorang anak muda yang mempunyai sebuah merek yaitu SR12. Di situ disebutkan bahwa mereka telah memiliki jaringan berupa reseller. Jadi sekarang menggunakan jaringan reseller dan SR12 mengklaim telah memiliki sekitar 40.000 orang reseller. Besar sekali. Saya sempat bertanya ada berapa banyak kira-kira pelaku usaha seperti Anda. Dia mengatakan ada sekitar 80. Saya pikir ini merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar.
Bayangkan masing-masing pelaku usaha itu juga melakukan kegiatan yang disebut digital marketing. Saya tanya seperti apa digital marketing yang mereka lakukan. Mereka mengatakan bentuknya adalah kegiatan di rumah, mereka memasang wifi, kemudian mereka juga melakukan spending untuk memasang iklan di sosial media. Jadi mereka sangat berani untuk beriklan. Bahkan ada yang sampai berani menghabiskan sekitar 100 juta rupiah katanya. Tentu saja setelah itu mereka mengumpulkan order-order yang tadinya mereka umumkan lewat marketplace atau sosial media di Facebook, TikTok, ataupun di Instagram. Jadi sangat luas sekali. Tentu saja kebijakan harga ditentukan oleh kantor pusat sehingga menjadi sangat kompetitif dan menarik perhatian mereka yang senang mengkonsumsi produk-produk Korea atau mirip-mirip dengan yang dipakai oleh bintang-bintang Korea. Nah, tidak mengherankan pula kalau sekarang kita menyaksikan kata-kata atau bahasa Korea sehari-hari sudah mulai semakin populer. Dulu saat saya masih kuliah di Amerika, saya hanya mengenal 2 kata. Yang satu adalah makanan, bulgogi. Ini saya sangat suka. Kemudian yang kedua tentu saja adalah ucapan untuk menyapa. Karena saya juga mempunyai beberapa orang teman yang kuliah di program doktoral yang berasal dari Korea. Yaitu kata annyeonghaseyo. Dan teman-teman saya dari Korea senang sekali kalau saya bisa mengucapkan kata annyeonghaseyo. Sekarang kosakata Korea telah begitu meluas di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah ketika difoto kemudian membuat tangan seperti ini. Ini artinya sarangeo katanya. Tentu saja selain sarangeo juga ada kata-kata yang berasal dari makanan seperti capcay, bibimbap, kemudian kimbap dan lain sebagainya. Banyak sekali lah makanan-makanan selain kimchi yang kemudian beredar dan sangat kuat. Dan juga ada ucapan-ucapan yang populer seperti daebak yang artinya hebat atau agyo yang artinya lucu atau gemesin. Dan saya juga sering membuka YouTube channel, saya menyaksikan ada orang yang menunjukkan bagaimana cara makan yang luar biasa. Itu disebutnya mukbang. Kemudian juga saya melihat ucapan kepada mereka yang lebih tua, apakah laki-laki atau perempuan. Sehingga dikatakan namanya opa atau nuna. Ya begitulah kosakata dari Korea ini sekarang begitu populer di negara kita. Nah, jadi dari musik kemudian juga film sampai kemudian menjadi kecantikan, makanan semua menjadi satu. Sehingga akibatnya daya saing mengalami pergeseran. Tetapi ini bukan hanya sekedar daya saing. Saya masih ingat dulu ketika Michael Porter, ya ada seorang profesor dari Harvard Business School yang sangat populer yaitu Profesor Michael Porter yang suatu ketika menggalang kerjasama dengan Universitas Indonesia. Pada waktu itu saya berangkat ke Harvard dan kami mendalami bagaimana caranya negara-negara membangun keunggulan daya saing. Kegiatan yang sifatnya adalah complementarity sehingga dalam jarak yang terbatas ada kegiatan ekonomi yang saling melengkapi satu sama lain. Ini yang disebut dengan cluster. Jadi cluster itu adalah suatu kedekatan industri yang saling mendukung dan tentu saja ada riset dan ada lembaga yang menghubungkan di antara mereka. Itu disebutnya sebagai Institute for Collaborations. Dan seingat saya pula Michael Porter kemudian diundang oleh pemerintah Thailand dan pemerintah Korea. Di 2 negara itu Profesor Michael Porter memberikan advice. Salah satunya tentu saja adalah bagaimana membangun pariwisata Korea ke depan. Titik awalnya tentu saja adalah ekonomi kreatif karena cikal bakalnya telah dibangun dan itu dilakukan sejak Korea menjadi tuan rumah dalam Olimpiade musim panas tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1992 pemerintah Korea Selatan kemudian mendorong industri perfilman untuk tumbuh dan akhirnya mereka membuat sebuah film yang dikenal dengan nama The Endless Love. Film itu dibuat dengan bahasa Kanton dan diberikan secara cuma-cuma kepada sebuah stasiun televisi di Hong Kong. Dan masyarakat di Hong Kong ternyata sangat menyukainya. Sejak saat itu film itu mulai beredar di Tiongkok dan akhirnya masyarakat di Tiongkok kemudian juga menyukai film tersebut. Yang lebih menarik lagi ternyata ini berhasil untuk dikembangkan sampai akhirnya tidak hanya masyarakat di Tiongkok yang menyukai lagu-lagu dan film dari Korea ini. Selanjutnya kita saksikan Asia mengalami financial crisis pada tahun 1997. Indonesia juga termasuk negara yang mengalami tekanan ekonomi yang sangat luar biasa.
Tetapi pada saat itu kita tidak memiliki daya karena kita sedang bergulat dalam persoalan-persoalan politik dan demokrasi. Sedangkan pemerintah Korea Selatan telah lebih dulu mengalami ujian-ujian seperti itu. Sehingga pada tahun 1997 pemerintah Korea Selatan kemudian memfokuskan kepada industri baru. Dari tadinya di industri manufaktur, sesuai dengan saran dari Profesor Michael Porter, akhirnya mereka memilih di bidang industri kreatif. Itu yang pernah saya dengar. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam membahas tentang konsep ini. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi, ternyata Korea Selatan sangat menekuni industri kreatif ini. Sampai kemudian Profesor Yosef Nye, ini adalah seorang ahli ilmu politik yang pernah menjadi dekan di Kennedy School of Government. Di situ Yosef Nye pernah mengatakan bahwa saat ini di dunia telah mengalami pergeseran dalam makna power. Jadi dulu biasanya ada konsep yang disebut sebagai superpower. Dan kita ketahui yang memegang kekuatan sebagai superpower itu adalah Amerika Serikat. Tetapi sejak Korea Selatan kemudian mengembangkan sebuah pendekatan baru dalam industri kreatif dan berpengaruh di seluruh dunia, maka telah muncul kekuatan yang disebut sebagai the soft power. Nah, ini perlu kita pahami dengan jelas di sini. Apa yang disebut dengan soft power dan hard power? Hard power itu adalah kekuatan seperti stick and carrot. Jadi membuat suatu kekuatan yang bisa menekan dengan militer. Militer itu adalah hard power. Tapi super power itu tidak hanya menguasai kekuatan militer yang membuat bangsa-bangsa lain takut dan menjadikan mereka semacam polisi dunia. Dan ternyata Amerika juga memiliki trade power, innovation power, dan financial power. Tapi belakangan ternyata financial power dikuasai oleh Inggris dan kita menyaksikan terjadi pergeseran-pergeseran karena ada kekuatan Tiongkok yang bermain sebagai pelaku usaha di bidang trade. Jadi trade power ada di pihak yang lain. Kemudian disebutlah istilah soft power ini yang biasanya selalu mengacu kepada apa yang terjadi di Korea ini. Nah, menarik sekali ternyata sejak disukai oleh bangsa Tiongkok, ternyata Amerika seringkali juga melakukan godaan-godaan. Maklum di atas Korea Selatan ada kekuatan lain yaitu Korea Utara yang memiliki tenaga nuklir juga atau mempunyai senjata nuklir yang kadang-kadang melakukan uji-uji tertentu yang dianggap mengancam negara-negara sekutu Amerika. Sebut saja Jepang dan negara-negara lainnya. Maka dalam hal tertentu pemerintah Amerika kadang-kadang suka menggoda dengan memasang sistem pertahanan anti balistik baru. Salah satunya adalah Terminal High Altitude Area Defense. Ini adalah sebuah sistem balistik yang mereka pasang dilakukan untuk menahan serangan dari Korea Utara. Dilakukan pada tahun 2016. Nah, pada saat itu masyarakat di Tiongkok sudah sangat mencintai musik dan drama Korea. Tetapi karena pemerintah Amerika memasang di Korea, mengakibatkan pemerintah Cina melakukan tekanan sehingga kemudian melarang drama Korea untuk dipasarkan di Tiongkok. Inilah yang kita sebut sebagai soft power, kadang-kadang ada politiknya juga. Dan kalau hubungan sedang baik-baiknya, maka biasanya pemerintah Korea Selatan juga membawa kado spesial ke Korea Utara. Mereka membawa band perempuan yang sangat terkenal, yaitu Red Velvet misalnya. Red Velvet ini pernah dibawa ke Korea Utara untuk menghibur pemimpinnya, yaitu Kim Jong-un. Cukup baik pada saat itu. Tetapi lagi-lagi ketika Amerika memasang sistem pertahanan baru lagi di sana dan dianggap mengancam Korea Utara, dibalas lagi oleh Kim Jong-un. Apa yang dilakukan? Pada tahun 2021 Kim Jong-un mengatakan bahwa K-pop ini adalah ibarat kanker ganas, tidak ada gunanya untuk masyarakat Korea Utara. Bahkan bisa membuat bangsanya menjadi pemalas dan tidak memperhatikan hubungan sosial dengan baik. Kira-kira begitulah. Ya, inilah politik dari K-pop. Tapi kita saksikan K-pop ini sekarang digemari di seluruh dunia. Seberapa kuat pengaruh dari band-band Korea ini bisa kita lihat misalnya jumlah viewer yang didapat oleh K-pop ini. Misalnya BTS dalam albumnya yang berjudul DNA dan didukung oleh kekuatan fandom clubnya yaitu yang disebut ARMY, ternyata berhasil ditonton oleh 1,4 miliar viewers. Luar biasa sekali. Sementara barangkali jumlahnya belum begitu besar, yaitu album ketika mereka melakukan kolaborasi dengan Coldplay. Jumlah viewersnya baru sekitar 192 juta. Nah, kita lihat yang juga cukup besar adalah Blackpink memiliki fandom club yaitu Blink.
dengan lagunya Dudu Dudu. Mereka berhasil menduduki Billboard pertama dan kita bisa menyaksikan jumlah viewersnya telah mencapai 1,8 miliar. Besar sekali. Dan Blackpink inilah yang melakukan kolaborasi dengan artis Selena Gomez. Dan saya juga lihat-lihat ternyata jumlah viewersnya telah mencapai 723 juta. Dan hampir 1 miliar rata-rata dari lagu-lagu yang dirilis oleh K-pop ini. Karena jangkauannya adalah seluruh dunia. Lalu saya juga lihat grup band EXO yang ternyata juga lagunya yang berjudul Love Shot ternyata telah ditonton oleh 503 juta orang viewers. Sekali lagi ini jumlahnya sangat besar sekali. Dengan kekuatan yang demikian besar tidak mengherankan kalau sekarang kita menyaksikan banyak sekali bintang-bintang K-pop ini telah terpilih menjadi brand ambassador atau endorser bagi sejumlah produk. Bayangkan saja ketika Lemonilo menggunakan NCT Dream yang jumlah personelnya ada 6 orang. Nah, NCT Dreams ini dengan jumlah 6 orang maka bisa digunakan pula dalam bentuk photocard oleh Lemonilo. Dan photocard itu kemudian dimasukkan. Jadi ada masing-masing satu personel dan ada satu yang bersama-sama. Bayangkan kemudian pembeli bisa menebak-nebak kalau dia membeli satu kemasan mie instan Lemonilo. Di situ kemudian mereka mencoba meremas-remas apakah ada photocard di dalamnya. Dan kemudian saya membaca karena mereka menggunakan untuk koleksi apa yang terjadi di beberapa tempat. Anda bisa membaca ada kejadian seperti berikut ini. Yaitu konsumen selain meremas-remas tentu saja juga merobek karena penasaran ini ada isinya apa enggak. Tapi tentu saja ini merugikan orang lain karena orang lain jadi tidak kebagian dan setelah itu juga pedagangnya tidak bisa menjualnya. Sebaiknya jangan lakukan hal-hal seperti ini. Bukti lain dari betapa kuatnya K-pop idols ini bisa kita lihat ketika pada tahun 2014 tiba-tiba penjualan sandal jepit Swallow di sini melonjak cukup tajam. Selidik punya selidik ternyata penyebabnya adalah salah satu personel grup band Korea yaitu Sehun yang menjadi personel dari EXO. Nah, Sehun mengalami luka di jempol kakinya setelah melakukan konser The Lost Planet di GBK. Dan dalam perjalanan menuju Thailand dia kemudian menggunakan sandal jepit Swallow warna hijau itu. Hanya karena dia menggunakan sandal jepit itu kemudian kita menyaksikan timbullah gaya hidup untuk menggunakan sandal jepit Swallow. Juga terjadi ketika Jungkook yaitu bintang dari BTS yang suatu ketika melakukan posting tentang produk favorit yang dia tulis di Twitternya yaitu Downy. Downy ini adalah pelembut pakaian. Nah, aroma wangi favoritnya adalah wangi Adorable. Dan ketika itu diposting oleh Jungkook, ternyata kemudian persediaan Downy di toko-toko di Korea dalam 2 bulan ke depan habis dalam sehari diburu oleh para penggemarnya. Luar biasa sekali. Nah, tapi Jungkook tidak hanya berpengaruh ketika memasarkan Downy tadi. Dia juga terkenal ketika menggunakan jaket LV yang kemudian dalam waktu 2 jam habis di 29 negara. Mengerikan sekali. Jaketnya tidak murah yaitu harganya $2.350 atau setara dengan sekitar 34 juta rupiah lah kurang lebih begitu ya. Ternyata bintang-bintang ini laku sekali menjadi celebrity endorser dan tubuhnya bisa menjadi semacam billboard berjalan lah kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa K-pop ini menguasai dunia. Bagi mereka yang berambisi untuk menjadi kepala negara atau presiden pada tahun 2024 perlu saya ingatkan bahwa kalau Anda ingin mencapai ini semua tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan merupakan sebuah gerakan jangka panjang. Tadi saya sebutkan sudah terjadi sejak tahun 1988 ketika Korea Selatan memanfaatkan momen Olimpiade musim panas. Dan Olimpiade ini berhasil dengan sukses sekaligus melambungkan Korea sebagai pelaku ekonomi baru. Pada saat itu dunia masih berpikir penyebab kemajuan ekonomi Korea adalah sektor manufaktur. Ternyata diam-diam kemudian pemerintah Korea melanjutkannya masuk ke dalam ekonomi kreatif. Itu terjadi 4 tahun kemudian ketika pemerintah Korea Selatan menerjemahkannya dalam bentuk drama Korea dan dihasilkanlah sebuah
drama yang berjudul What is Love yang tadi saya ceritakan dipasarkan ke stasiun televisi di Hong Kong yang kemudian menyebar ke Tiongkok dan tentu saja dengan menggunakan bahasa Kanton. Dan sejak saat itu kemudian mereka mulai membangun Kementerian Kebudayaan, mereka juga mulai menciptakan yang disebut K-pop ini. Pada awalnya tentu saja mendapatkan pertentangan, tetapi situasi pada tahun 1997 Korea Selatan menghadapi tekanan ekonomi seperti yang kita alami di Indonesia. Nah, Korea sudah masuk dalam dunia inovasi untuk menciptakan dunia kreatif ekonomi ini. Disitulah kemudian timbul pertentangan, timbul gejolak sedikit, yaitu ketika pemerintah Korea mengembangkan ekonomi kreatif yang tidak berdasarkan pada budaya mereka. Sehingga sebagian orang Korea merasa ini apaan sih? Kok bentuknya agak lain, bukan budaya Korea. Lagunya dalam bahasa Inggris, campuran antara hip hop dengan rock, kurang lebih seperti itu. Dan mereka kemudian memberi nama grup band itu seperti nama dalam bahasa Inggris yang mudah diingat oleh orang. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada Blackpink, EXO dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka menciptakan lagu-lagu baru yang berdasarkan dari selera pasar. Jadi masuknya adalah pada selera pasar. Nah, sejak saat itu kemudian mereka mulai menciptakan genre baru di sana sampai tahun 2012 terjadi sebuah ledakan, yaitu mereka menciptakan apa yang disebut sebagai Gangnam Style. Ini diikuti dengan sebuah kegiatan untuk menyeleksi bintang-bintang berbakat yang disebut sebagai Superstar K. Jadi mereka mencari bintang-bintang yang tentu saja diikuti oleh banyak orang Korea, sangat ketat. Kemudian grup-grup itu dicari bintang-bintang yang berasal dari beragam negara. Juga ada dari Indonesia yang belakangan saya temukan, yaitu diantaranya adalah Ana Agung Puspa Ayu Aditya Karang atau biasa dipanggil Dita Karang. Dita Karang sekarang telah menjadi personel dari Secret Number dan dia telah menyelesaikan sekolah dari Jogja. Kemudian ia ikut kuliah di Music Academy di New York dan setelah itu dia ikut proses seleksi. Dan di Korea dia akhirnya terpilih menjadi salah satu dari personel Secret Number itu. Saya coba buka lagunya yaitu Hoodies yang ternyata sudah ditonton oleh lebih dari 40 juta viewer. Luar biasa sekali. Dan Secret Number ini memiliki panggilan kesayangan untuk fandom clubnya sebagai Loki. Nah, bintang-bintang kesayangan ini kemudian diseleksi oleh pemerintah Korea Selatan. Ada lembaga sekolahnya dan sekolah ini memiliki latihan yang sangat ketat. Saya pernah mewawancarai seorang anak Indonesia yang sempat sekolah di Ajax, belajar sepak bola. Dan kita ketahui Eropa memang ketat dengan sekolah sepak bolanya. Amerika ketat dengan sekolah-sekolah olahraga lainnya. Dan ketika saya buka, ini agak mirip-mirip programnya. Mereka misalnya diwajibkan untuk ikut dalam suatu program jangka panjang. Dan misalnya saja pagi-pagi jam 5 mereka sudah harus bangun, kemudian mereka harus belajar koreografi dari sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Setelah itu jam 8 masuk ke dalam kelas, mereka belajar seperti layaknya student biasa. Di situ mereka belajar berbahasa asing dan lain sebagainya. Baru sore harinya mereka latihan vokal sampai jam 6 malam. Kemudian juga belajar bahasa lagi, olahraga dan seterusnya. Ini adalah sebuah jalan panjang untuk menjadi bintang besar. Tentu saja jalan panjang ini telah mengantarkan Korea Selatan sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat penting. Kita saksikan dulu pada tahun 1990-an Korea misalnya mengandalkan produk-produk konvensional mereka seperti ginseng dan noodles. Tapi setelah itu mereka mengikuti saran-saran dari para ekonom yaitu masuk dalam sektor manufaktur. Misalnya saja mereka mengembangkan produk yang kita lihat yang dilakukan oleh Samsung, LG dan lain sebagainya. Mereka membuat consumer electronics. Setelah itulah baru tadi saya sebutkan pada tahun 1997 mereka mulai berpaling masuk ke dalam ekonomi kreatif yang sasarannya adalah food, fashion, drama dan tentu saja musik, kecantikan. Dan kita saksikan sejak saat itu ini bisa menjadi kekuatan endorsement. Kalau endorsement sudah berjalan maka mereka bisa mengembangkannya untuk mendorong kegiatan pariwisata. Dan terbukti jumlah turis yang berkunjung ke Korea Selatan terus-menerus meningkat dan akhirnya Korea telah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang sangat penting di dunia ini. Nah, sebagai penutup tentu saja saya ingin membahas tentang celebrity worship. Ini menjadi penting sekali. Ini tidak lain karena
ternyata K-pop ini juga melakukan suatu kegiatan marketing yang pernah dikenal sebagai ritual marketing. Anda misalnya kalau membeli sepeda motor Harley Davidson, Anda tidak akan berpakaian sembarangan. Ada ritualnya untuk menggunakan Harley Davidson. Tapi para penggemarnya atau pemiliknya tentu saja sangat fanatik dan senang untuk menggunakannya. Nah, celebrity worship ini juga tentu saja digunakan oleh K-pop. Dan bagi mereka yang mengikutinya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak hanya sekedar menjadi penikmat tetapi benar-benar jatuh hati. Bahkan kemudian mereka juga membeli atribut-atribut dan merchandise, bahkan mengendorse, bahkan membela kepentingan dari bintang-bintang pujaan mereka. Nah, ada sejumlah peneliti yang bisa menjelaskan tentang gejala ini. Di antaranya adalah John Malby. Nah, John Malby ini pada tahun 2004 sempat menulis bahwa ada 3 tingkatan bagi para penggemar. Tingkatan yang pertama tentu saja adalah sekedar menikmati. Kemudian tingkatan kedua jatuh hati. Dan yang terakhir itu disebut sebagai borderline pathological. Yang artinya mereka sudah, wah ini berat sekali untuk dijelaskan. Ada yang menguntit, kemudian masuk ke dalam rumah dari bintang pujaan mereka, memiliki perilaku obsesif, posesif, bahkan bisa menjadi ancaman bagi bintang itu sendiri. Penting sekali Malby menemukan bahwa ada juga intensi dari fans yang cintanya luar biasa, bahkan sampai melakukan operasi bedah plastik agar wajahnya atau penampilannya mirip dengan bintang pujaan mereka. Kemudian juga ada studi lain yang dilakukan oleh psikolog John Felix yang pada tahun 2021 menulis di salah satu jurnal psikologi yang menyebutkan bahwa ternyata para pengagum ini juga bisa berfantasi sehingga memiliki apa yang disebut sebagai parasocial relationship. Mereka cenderung memiliki kekaguman pada tokoh-tokoh terkenal, tapi ketika mereka kagum, mereka akan memberi perhatian lebih, bahkan melakukan investasi waktu sampai juga emosi untuk para idols ini. Dan mereka kemudian melakukan pengecekan pada sosial media dan berfantasi untuk berkoneksi dengan si idol itu. Nah, peneliti lainnya ada lagi Randy Sanson. Ini Randy juga sangat menarik sekali dalam tulisannya di Journal of Clinical Neuroscience tahun 2014. Dia mengatakan hati-hati, juga ada orang-orang yang mengalami depresi kalau idolnya mengalami sesuatu yang penuh penderitaan. Ini antara lain bisa dilihat bagaimana fans Jonghyun. Jonghyun ini adalah personel dari SHINee, sebuah boy band yang suatu ketika mengalami depresi kalau masuk di dalam musim dingin. Sebagai personel yang menjadi vokalisnya, dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Dia sangat tertekan karena tidak bisa menyanyi. Padahal pekerjaannya adalah sebagai vokalis. Sampailah kemudian Jonghyun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Apa yang terjadi dengan para fans yang memiliki suatu kecenderungan mental illness ini? Mereka ternyata juga mengalami kepedihan dan bahkan depresi yang sangat dalam. Seperti itulah perilaku para fans. Jadi ada positif dan sangat menarik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Anda kaum muda. Baiklah, akhirnya kemudian banyak yang bertanya apakah bisa Indonesia membangun seperti kekuatan yang telah didapatkan oleh Korea Selatan dengan K-pop idols ini. Tentu saja bisa, asal kita konsisten dan terus melakukannya secara periodik dari waktu ke waktu. Jadi jangan berhenti pada suatu ketika. Dan tentu saja kita perlu mempunyai konsep yang didasarkan pada kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Disiplin tentu adalah salah satunya, strategi adalah hal lainnya. Baiklah, kita harus bekerja dengan bersungguh-sungguh dan kalau capek tentu saja ada baiknya kita ngopi dulu. Tubrukers, yuk ngopi gajah, stay relevant.